Pemirsa, di tengah perpanjangan gencatan senjata, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan ancaman. Kali ini ancaman melibatkan nuklir. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Trump menulis seluruh peradaban akan mati malam ini. Dan hal ini memicu ketakutan dari Eropa dan Asia bahwa Trump bisa memulai perang nuklir terhadap Iran. Eropa dilaporkan telah menghubungi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang menyatakan bahwa tidak jelas apa yang dimaksud Trump atau apa konsekuensi yang akan ditimbulkan dari pernyataannya tersebut. Ancaman soal nuklir ini tak hanya sekali dilayangkan Trump. Awal bulan ini Trump juga mengancam akan meluncurkan serangan nuklir ke Iran jika Iran tidak segera menyepakati perjanjian damai. Namun jubir Kemenlu Iran Ismail Bagei mengejek ancaman tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan klaim Amerika Serikat menginginkan perdamaian. Ketegangan di Timur Tengah belum juga mereda meski sudah melewati tahap negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad pada bulan April lalu. Hingga kini Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani perjanjian damai dan mengancam jika tidak segera dilakukan maka Iran akan mendapatkan serangan besar dari Amerika Serikat. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, mengejek ancaman serangan nuklir AS terhadap Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Bagei mengatakan bahwa ancaman tersebut aneh. Lantaran Amerika Serikat mengklaim menginginkan perdamaian, namun solusi yang ditawarkan justru sebuah ancaman serangan. Unggahan tersebut juga disertai cuplikan film satir anti perang karya Kubrick asal Amerika tahun 1964. Di mana film tersebut menceritakan tentang peluncuran serangan nuklir yang tak disengaja terhadap Uni Soviet dan berusaha dihentikan Amerika Serikat namun gagal. Diketahui kini Amerika dan Iran mulai saling serang. Di tengah gencatan senjata, AS kembali menyerang Iran. Dan militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone. Pemirsa, Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Jika diluncurkan, serangan tersebut hanya akan memicu krisis di negara-negara kawasan. Memasuki 12 pekan, konflik di Timur Tengah masih terus berlanjut dan belum kunjung mencapai kesepakatan damai. Media Roya News English melaporkan bahwa Kepala Negosiator Iran Muhammad Ghalibaf mengatakan meskipun di bawah tekanan ekonomi dan politik, Amerika Serikat berupaya memulai kembali perang dan berharap Iran menyerah. Meski begitu, Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Dilansir dari media Middle East Eye, serangan yang sebelumnya direncanakan diluncurkan pada hari Selasa ditunda atas permintaan negara-negara Teluk. Presiden AS Donald Trump diberitahu oleh para pejabatnya bahwa menyerang Iran selama ibadah haji hanya akan memicu krisis di negara-negara kawasan dan dapat menyebabkan ratusan ribu bahkan jutaan jemaah haji terlantar. Tindakan tersebut juga akan semakin merusak reputasi AS di negara-negara Muslim. Diketahui pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan dimulai pada Minggu 25 Mei. Namun banyak jemaah yang tiba di Arab Saudi beberapa minggu sebelumnya untuk mempersiapkan perjalanan tersebut.
Hingga kini, belum diketahui apakah serangan akan berlanjut dalam beberapa pekan mendatang setelah musim haji berakhir. Iran siap apabila harus berperang maupun bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Iran telah memperoleh banyak pengalaman militer selama konflik terakhir dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pihaknya siap apabila harus berperang maupun bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Ia menekankan misi yang diberikan negara kepada Kementerian Luar Negeri Iran adalah satu dan tak terpisahkan dengan yang lainnya. Araghchi mengatakan bila negaranya mengharuskannya melakukan negosiasi dengan AS, maka pihaknya segera mempersiapkannya. ما مأموریت خودمون رو جدای از مأموریت دیگران نمیدانیم. هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره میکنیم. مأموریتی هست که نظام به هر یک از ما داده، ما هم مأموریتمون در این مسیر هست. کاملا هم در هماهنگی با مجموعه نظام، مجموعه اهداف نظام. اگر لازم باشه منافع نظام اقتضا بکنه که در میدان دیپلماسی، در میدان گفتگو، در میدان مذاکره حاضر بشیم، حاضر خواهیم شد با قوت، به همون قوتی که نیروهای مسلح در عرصه دفاع از کشور حاضر میشن. Sebelumnya Araghchi memperingatkan Amerika Serikat bahwa Teheran akan memberikan respon yang lebih mengejutkan jika perang kembali pecah. Araghchi mengatakan Iran telah memperoleh banyak pengalaman militer selama konflik terakhir dengan AS dan Israel. Penyerangan ke sekolah dasar di Minab, Iran yang menewaskan 168 orang dikecam veteran marinir Amerika Serikat. Berdiri di depan reruntuhan bangunan sekolah dalam sebuah kunjungan yang dihadiri sejumlah jurnalis internasional. Ken Okefei mengatakan, bayangkan jika rudal Tomahawk yang sama menghujani anak-anak di Amerika. Imagine if you had children in Tucson, Arizona that got bombed by Iran and they murdered 132 of your children. How would you feel? How would you feel? Would you be wrong to say death to Iran if they murdered all of your kids? Would you? How dare you? How dare you rain down these lies on the world? You tell me one terrorist incident, one that the Islamic Republic of Iran has done. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar. Indonesia juga mengecam keras tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Israel terhadap WNI pada saat ditahan. Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan
Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Sebelum dibebaskan, pemirsa, relawan Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan ke jalur Gaza Palestina dipukuli dalam penjara Ketzion, Israel. Selain relawan Indonesia, 430 aktivis global Sumut Flotilla mendapatkan kekerasan dari pasukan Israel. Beginilah kondisi aktivis dan jurnalis Indonesia setelah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel. Beberapa di antara mereka alami kekerasan fisik. 9 warga Indonesia telah mendarat di Turki. Mereka akan berada di Turki untuk mengecek kesehatan. Bagi yang terluka akan mendapatkan penanganan sebelum kembali ke Indonesia. Selamat teman-teman, alhamdulillah aman sampai di Istanbul tadi siang. Tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat, teman-teman lengkap 9 orang. Ada sayang sama Mas Ronggo. Alhamdulillah, makasih banyak. Berkat doa teman-teman juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Ngomong apa gitu? Udah, yang penting selamat, doanya aja. Terima kasih semua doanya. Dan terus tetap serahkan Palestina. Meski mendapatkan sejumlah penganiayaan, namun aktivis dan jurnalis ini meminta untuk tetap berjuang atas kebebasan negara Palestina. Ya, usai dibebaskan, anggota parlemen Italia menceritakan detail penahanan setelah pasukan Israel mencegat armada global Sumut Flotilla yang menuju ke Gaza. Tidak hanya menyekap, pasukan Israel bahkan memukuli relawan dengan brutal. Seluruh delegasi global Sumut Flotilla berhasil dibebaskan. Salah satunya adalah anggota Dewan Perwakilan Italia, Dario Corotetuno. Ia mengklaim bahwa ia dan anggota lain dari armada yang menuju ke Gaza mengalami pelecehan dan intimidasi selama penahanan setelah dicegat di laut saat tiba di Roma pada hari Kamis. Kekerasan terjadi setelah Israel mencegat global Sumut Flotilla, sebuah konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju ke Gaza. E non posso che pensare che a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente. Sono delle persone bravissime, sono straordinari, veramente. Si è parlato di torture, possiamo definire? Assolutamente, c'è addirittura, guardi, le dico solamente perché so che poi bisogna essere brevi, c'è addirittura una panic room nella quale venivamo introdotti. Dunia mengecam tindakan Israel yang menahan ratusan aktivis dari kapal kemanusiaan global Sumut Flotilla. Selain Malaysia, negara yang turut mengecam diantaranya Spanyol dan Italia. Malaysia mengutuk pencegatan kapal-kapal armada yang menuju Gaza setelah para aktivis dari puluhan negara dilaporkan ditahan selama operasi yang menurut Israel bertujuan untuk menegakkan blokade angkatan lautnya terhadap Gaza. Malaysia menyebut tindakan Israel adalah pelanggaran hukum internasional. Puluhan pendukung pro-Palestina dan mantan aktivis global Sumut Flotilla juga menggelar protes di depan Downing Street, menuntut pemerintah mengambil tindakan diplomatik untuk pembebasan warga negara Inggris yang ditahan oleh pasukan Israel. Di luar gedung parlemen Italia di Roma, orang-orang berkumpul untuk protes terhadap penahanan para aktivis yang berada di atas kapal global Sumut Flotilla menuju Gaza oleh Angkatan Laut Israel. Kecaman juga disampaikan oleh anggota parlemen asal Spanyol Irene Montero yang marah besar dan meminta Uni Eropa langsung bertindak dan bebaskan warganya yang ditahan Israel. Y por cierto, señora Kallas, Israel lleva 24 horas que se dice pronto, en pleno Mediterráneo, secuestrando barcos y secuestrando ciudadanos europeos. ¿Le hace gracia, verdad? A mí ninguna. ¿Va a mover en algún momento algún dedo para protegerlos? Son ciudadanos europeos. ¿Qué haría usted si fuese Irán, si fuese Rusia quien se planta en medio del Mediterráneo para secuestrar a ciudadanos europeos? Pero como es Israel, sonríe y mira para otro lado. Shame on you. Gelombang protes dari sejumlah negara menyuarakan hal yang sama. Mengecam tindakan militer Israel yang menahan sejumlah aktivis global Sumut Flotilla dan meminta mereka segera dibebaskan.